Terima kasih atas waktunya. Jadi laporan ini ada dua bagian sebetulnya, yaitu bagian laporan utama yang akan lebih menganalisis terkait dengan perkembangan makroekonomi, perdagangan dunia, dan juga beberapa regulasi terkait. Lalu laporan khususnya ini lebih membahas mengenai industri hard-to-abate industry, bagaimana tantangannya dan juga potensi peluang ke depan pengembangannya seperti apa. Ya, tadi seperti Pak Yose sampaikan, juga Ibu Wamen sampaikan bahwa dunia saat ini mengalami dinamika yang sangat pesat, sangat dinamis. Harapannya adalah kita sudah kembali pulih dari krisis COVID, namun ternyata ada dinamika baru, yaitu penetapan tarif oleh US, sehingga akibatnya adalah rangkaian disrupsi ekonomi dan politik masih akan membayangi perekonomian global ke depan, lalu fragmentasi dari global dan geoekonomi menjadi pemicu untuk akan melahirkan keseimbangan baru di masa depan. Lalu sebagai konsekuensinya, berbagai institusi atau international organization baik IMF, OECD, World Bank maupun UN sekarang merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi global menjadi sedikit lebih rendah. Namun jika dibandingkan dengan pre-COVID period ini masih jauh lebih rendah. Secara global untuk pertumbuhan ekonomi di dunia ini masih ditumpu oleh pertumbuhan dari emerging countries seperti Indonesia, juga Tiongkok, walaupun kita semua harus mewaspadai karena di Tiongkok juga sedang mengalami perlambatan ekonomi akibat konsumsi domestik yang rendah, juga terjadinya masalah struktural real estate serta potensi perang dagang yang berkepanjangan. Khusus untuk ASEAN sebetulnya diproyeksikan masih akan stabil, pertumbuhannya sekitar 4,7% pada tahun 2025. Stabilitas ini didorong oleh permintaan domestik yang masih cukup kuat, investasi serta kinerja perdagangan juga diprediksi masih stabil. Lalu terakhir terkait dengan inflasi global, di sini juga kita melihat bahwa inflasi global akan tetap stabil ke depan atau masih under control. Namun justru tantangan lainnya sebetulnya bukan dari inflasi tetapi dari perdagangan, kebijakan ekonomi perdagangan yang lebih berorientasi pada domestik. Masuk ke kondisi perekonomian, kondisi perdagangan saat ini. Seperti tadi juga dijelaskan bahwa salah satu pemicu dari ketidakstabilan internasional adalah adanya penetapan tarif oleh US sejak 2 April 2025. Hal ini menyebabkan perubahan signifikan landscape dari perdagangan dunia. Bapak Ibu mungkin sudah tahu bahwa US menetapkan tarif universal sebesar 10% atas seluruh impor ke negara tersebut, disertai dengan tarif resiprokal yang lebih tinggi dan bersifat spesifik untuk negara-negara tertentu yang ditujukan sekitar 60%, sekitar 60 negara, termasuk di ASEAN sendiri. Lalu kita juga melihat bahwa untuk Indonesia sebetulnya salah satu negara yang memang terkena tarif yang lebih tinggi ini. Masuk ke tadi dilihat globalnya, untuk ASEAN secara umum sebetulnya ini akan terbelah menjadi dua, ada negara-negara yang memang sangat terpengaruh dengan adanya penetapan tarif dari US ini dan ada juga yang pengaruhnya mungkin tidak terlalu signifikan karena memang keterkaitan dengan perdagangan US-nya itu lebih rendah. Untuk negara-negara yang terpengaruh seperti Vietnam, Indonesia, dan Thailand, sementara Brunei, Kamboja, Laos, Malaysia ini pengaruhnya tidak terlalu signifikan. Lalu juga berdasarkan sektor-sektor perdagangan dunia terbesar, kita lihat mesin peralatan listrik ini sebetulnya masih didominasi beberapa oleh yang
sifatnya bahan bakar mineral atau yang non green juga ada beberapa yang mulai lebih ke industri yang sifatnya pengolahan. Berbicara tentang green, transisi energi, tentu kita harus melihat beberapa indikator yang bisa mendeteksi kira-kira sudah sejauh mana perkembangan dari transisi energi baik di dunia secara global maupun di Indonesia. Namun demikian, kalau kita mundur ke tahun 2024, beberapa indikator utama dari perubahan iklim seperti konsentrasi gas rumah kaca, suhu global, dan pemanasan laut ini mencapai rekor tertinggi sebetulnya karena dipicu oleh El Nino. Di saat bersamaan juga komitmen negara-negara dalam mengatasi krisis iklim yang sekarang ini terlihat semakin memudar. Karena memang tadi ada dinamika yang mungkin mengubah sedikit perhatian dari negara-negara tersebut. Dari awalnya akan fokus misalnya ke transisi dan green, sekarang mungkin jadi lebih sibuk memikirkan urusan domestik, perdagangan, dan lain-lain. Lalu di sini net emisi CO2 menunjukkan bahwa secara umum sebetulnya negara berkembang ini cenderung mengekspor emisi, sementara negara maju cenderung mengimpor. Lalu juga kita melihat isu terkait dengan emisi memunculkan beberapa kebijakan seperti UDR, CBAM, dan lain-lain yang pada akhirnya sebetulnya sedikit merugikan negara berkembang yang memiliki keterbatasan fiskal dan teknologi. Selanjutnya masuk ke pertumbuhan Indonesia. Sebetulnya tadi telah dijelaskan oleh Ibu Menteri, Ibu Wamen, bahwa Indonesia mengalami sedikit perlambatan karena berbagai dinamika ini. Awalnya perekonomian Indonesia diprediksi akan meningkat sekitar 5% lebih. Tetapi dengan adanya perkembangan ini menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia ke sekitar 4,9%. Lalu dari sisi inflasi juga sebetulnya cukup terkendali saat ini. Di sini kita melihat beberapa indikator dari perdagangan barang environmental di Indonesia. Pertumbuhannya juga cukup pesat ya. Pada tahun 2024 terdapat peningkatan impor sebesar 10%, lalu di sini lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan barang Indonesia secara umum. Namun kalau kita melihat ke beberapa ranking seperti indeks kompleksitas ekonomi, potensi kompleksitas hijau, dan indeks kompleksitas hijau, Indonesia masih ada di urutan yang kurang kompetitif sebetulnya, seperti ACI ini di 117, ini mengindikasikan bahwa adanya rendahnya inovasi dalam produk-produk environmental goods di Indonesia. Lalu dilihat dari GCP dan GCI juga cukup rendah rankingnya. Ini mencerminkan keterbatasan dalam kecanggihan dan daya saing Indonesia pada perdagangan environmental goods juga masih sangat terbatas. Lalu kami melihat beberapa regulasi atau enabler ya yang memang bisa meningkatkan pertumbuhan dari perekonomian hijau maupun secara umum di Indonesia. Karena kalau dilihat dari proyeksi atau dari target pemerintah sebetulnya ingin menargetkan 8%. Untuk itu sebetulnya tidak hanya harus bertumpu pada consumption, tapi juga dari sisi dari sisi perdagangan dan juga dari sisi investasi harus ditingkatkan. Ini beberapa regulasi yang mungkin bisa di satu sisi cukup protektif, tapi di sisi lain agak terbuka untuk menambah investasi. Ada di 3 sektor, at least untuk yang untuk green industry, yaitu industri sendiri, energi kelistrikan, dan yang terakhir adalah keuangan. Beberapa yang mungkin perlu di-emphasize di sini untuk peraturan SDM cenderung
cenderung lebih protektif karena memang masih mensyaratkan tingkat komponen dalam negeri, sementara untuk RUKN dan RUPTL ini sendiri memungkinkan adanya bauran energi, tetapi kita masih melihat bahwa ada beberapa kekurangan yang perlu diimprove ke depan, seperti rencana untuk pensiun dini dari beberapa tenaga listrik yang berbasis fosil misalnya, dan juga ke depan kira-kira implementasi dari bauran energinya harus lebih ditingkatkan. Ini terakhir, jadi selain dari sisi domestic policy, kita juga melihat memang ada beberapa komponen dari green atau transisi energi ini di bilateral agreement seperti SEPA. Lalu ada juga salah satu development di ekspor listrik hijau dari Indonesia ke Singapura. Ini pembangunan kawasan hijau dan carbon capture dan storage. Untuk carbon pricing yang sudah berjalan sekitar 2 tahun ini, kami juga masih menemukan beberapa yang perlu diimprove, karena sejauh ini kami melihat ini masih belum efektif dan efisien untuk bisa mendorong perekonomian hijau. Beberapa faktornya karena memang cakupan dari sektornya, juga harga karbon yang rendah ini belum cukup untuk mendorong dekarbonisasi. Lalu subsidi fosil juga sekarang masih tinggi, dan infrastruktur pasar dan sistem MRV juga masih perlu diperkuat ke depan. Kurang lebih itu untuk laporan utamanya. Terima kasih.